hari yang kita nanti-nanti, yaitu malam nisfu Sya'ban. Orang mau beribadah, semisal nih besok hari Sabtu, mau baca Yasin, mau baca Kahfi, mau baca Dukhon, mau baca apa saja, dianjurkan oleh Allah, tidak ada larangan. Mau sholat sekian rakaat, mau hataman Quran sekian kali hataman, mau infak sedekah, nafahat ala fata'arradu laha, kita dianjurkan untuk menjemputnya. Kalau sudah dianjurkan untuk menjemputnya, maka kita manfaatkan waktu-waktu tersebut, wabil khusus malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, nisfun artinya separuh, Sya'ban artinya Februari ya. Sya'ban. Nisfu Sya'ban artinya malam Sya'ban. Artinya apa? Malam 15 itu sebutannya nisfu Sya'ban. Termasuk daripada waktu yang mulia dan termasuk daripada malam yang mulia, sampai ulama mengatakan sebutannya Lailatul Bara'ah, malam pembebasan. Malam apa? Pembebasan. Lailatul Bara'ah, malam pengampunan. Lailatul Bara'ah, malam terhapusnya semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya, amin ya rabbal alamin. Itu dasarnya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Perintah untuk menjemput itu di mana tempatnya? Kok menengkapin itu? Okay. Kalau jenengan badhe menjemput rahmat, tempatnya temu ndi? Teng masjid, teng musala, bahkan teng griya panjenengan. Cara menjemputnya ya napa? Mosok main dakon, main dakon, main bendik-bendikan bahasa Indonesia, napa? Ya napa carane? Tempat menjemput rahmat di rumah bisa, apalagi di masjid dan musola. Tapi trik dan teorinya bagaimana? Apakah duduk termenung, ngelamun, melanturkan pikiran? Boten, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Bebas. Man ahya khamsa layalin, barang siapa yang ahya menghidupkan 5 malam selama 1 tahun, okay, wajabat lahul jannah. Hadisnya enggak ben-ben, wajib baginya masuk surga. Alhamdulillah, wajabat, mesti masuk surga. Wajabat lahul jannah, dijamin masuk surga. 5 malam selama 1 tahun, diantaranya yang menikah malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Ashura, malam Ashura, malam nisfu Sya'ban, dan ada riwayat mengatakan ingin menikah malam pertama di bulan Rajab. Mudah-mudahan jasad kita, mudah-mudahan hati kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi itu nisfu Sya'ban. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani alaihi ridwanullah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmunya dan ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Beliau berpendapat yang dikutip dalam kitab Tadhkirun Nas karangan daripada Habib Al-Attas, beliau mengatakan setelah Lailatul Qadar, malam selama 1 tahun yang termulia adalah malam nisfu Sya'ban. Sinten sing dawuh Pak? Syekh Abdul Qadir. Menurut sebagian manaqib beliau, dulu di waktu Ramadan itu orang nggak perlu naik gunung delok ru'ya, nggak perlu. Cukup di masa beliau digendong, didelok nyusu apa enggak. Kalau enggak nyusu berarti Ramadan. Ngoten Pak. Loh niki Syekh Abdul Qadir. Masa digendong masih nyusu itu digunakan patokan orang-orang dulu.
Kalau sekarang kan ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'ya. Naik di mana itu? Jompo Idro ya. Nah itu. Kalau di zaman beliau, enggak usah repot-repot. Dulu sih Abdul Qadir nyusu apa enggak? Oh enggak, berarti Ramadan. Awak dewi. Las nggih. Jadi kalau siangnya Syekh Abdul Qadir masa kecil itu enggak nyusu ibunya, berarti itu tanda Ramadan. Jadi selama Ramadan siangnya enggak nyusu beliau. Loh, kecilnya Pak, Masya Allah sudah kayak gini, apalagi dewasanya, apalagi setelah beliau diangkat jadi ulama, jadi aulia, jadi kutub. Pendapatnya, malam kedua setelah malam Lailatul Qadar yang termulia selama 1 tahun, inggih menika malam nisfu Sya'ban. Maka yuk jangan menjauh, yuk jangan sendirian, ikut gabung bersama-sama. Yang dekat musola di musolanya, yang dekat di masjidnya, bahkan mungkin yang udzur manfaatkan di malam itu untuk program baca nopo. Nggak harus Yasin. Saya mempunyai Fatihah diulang-ulang. Saya mempunyai Al-Ikhlas, silahkan Al-Ikhlas diulang-ulang. Oh saya bisanya khataman Quran, monggo. Loh, alhamdulillah. Nggak harus Yasin. Surat apa saja boleh, bebas, karena tidak ada larangan membaca Al-Quran. Jadi nggak harus Yasin. Bagi orang seandainya pengen baca Al-Mulk, monggo dibaca. Mau mengulang-ulang surat pendek seperti Al-Ikhlas, monggo diulang-ulang, nggak ada permasalahan. Cuma ulama-ulama kita, guru-guru kita menganjurkan baca surat Yasin. Pun niku enake Pak, nggadahi guru. Dalilin di guruku. Dasarnya mana? Guruku. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau para ulama-ulama lebih memilih daripada surat Yasin karena memang ada sisi kelebihan dan keafdoliannya. Sebagai riwayat mengatakan Yasin liman quri'at lah. Ada yang mengatakan Al-Fatihah liman quri'at lah. Yasin tergantung niatnya yang baca. Bahkan ada riwayat Fatihah yang kita baca tergantung niat kita membaca Fatihah. Begitu pula semua surat yang ada di dalam Al-Quran. Monggo jenengan 3 malam nisfu Sya'ban badhe meniatkan per Yasin 5, 10, 20, 30, 100 niat dari sekarang ditulis. Mboten napa-napa tulis. Niat pertama, niat kedua sampai 100 dibacakan. Mboten napa-napa karena dalilnya Yasin liman quri'at lah. Surat Yasin itu tergantung daripada niatnya yang telah membaca. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah itu pernah diriwayatkan, aku nek maca Fatihah niatku telu. Menurut Imam Syafi'i. Ya, makanya alhamdulillah setiap majelis taklim dianjurkan untuk tawasul diniati, jenengan badhe nderek pengajian dianjurkan untuk diniati, badhe napa malih maca Quran diniati, badhe amal taat diniati. Tujuane napa? Innamal a'malu binniyat. Pertama, supaya aku titis ketika manah. Napa? Masya Allah. Jadi memanah itu termasuk anjuran Pak. Nggih. Jadi beliau kalau memanah itu titis, netes titis, menepati sasaran. Itu barokah niat ketika baca Al-Fatihah. Yang kedua, dikasih oleh Allah Ta'ala ilmu yang berkah, barokah surat Al-Fatihah. Pondok pesantren di Indonesia, mana yang sanatnya nggak kembali kepada Imam Syafi'i? Sedanten rata-rata Indonesia pondoknya sanatnya kembali kepada Imam Syafi'i, yakni fikih Syafi'i. Di luar Indonesia ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Hambali dan seterusnya. Niku barokah napa
niat yang diletakkan ketika membaca Al-Fatihah, bagaimana di atas daripada lafal Fatihah ayatnya, yaitu surat Yasin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan